Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2561 sampai bab 2564. Mereka hampir menangis. Seolah-olah mereka menderita, setiap orang sangat enggan. Yang lainnya diseret ke Universitas Kunlun, dan mereka semua lebih unggul. Mereka hanya lebih rendah, dia tidak berani menatap orang, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Berdirilah dalam kelompok menurut instruktur di alun-alun besar Universitas Kunlun. Para siswa di bawah instruktur lain semuanya mengangkat kepala tinggi-tinggi dan mengangkat dada tinggi-tinggi. Mereka tampak seperti ingin seluruh dunia tahu siapa mereka sebagai siswa. Tapi 87 orang Jiao Tianyu menundukkan kepala satu demi satu, tidak melihat ke kiri atau ke kanan, karena takut orang lain akan tahu bahwa mentor mereka adalah kamu Junlin. Segera setelah itu, mentor muncul satu demi satu. Tian Chesen Sui, Ye Zantian, Ye King Tian dan lainnya muncul satu persatu. Seluruh tempat meledak dengan seruan, tapi Jiao Tianyu dan yang lainnya hanya memiliki rasa iri di mata mereka. Apakah mereka sangat tidak beruntung? Mentor mereka seharusnya adalah orang-orang ini. Hasilnya adalah Ye Junlin, dengan siapa saya dapat berbicara. Hahaha, yang lain melihat mereka dan tertawa liar. Satu-satunya tim yang instrukturnya tidak sebaik siswanya, lucu sekali. Apa yang bisa diajarkan oleh instruktur yang lebih lemah dari siswanya? Bagaimana kalau aku menjadi muridmu? Aku setidaknya memiliki 900 orang kuat di Tuhan daftar. Saya pikir itu akan berhasil, hahaha. Mendengar segala macam ejekan, Jiao Tianyu dan yang lainnya ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Tapi mereka tidak bisa membantah, karena semua yang mereka katakan itu benar. Dalam situasi ini, akan lebih baik jika mencari seseorang untuk menjadi mentor, yang lebih baik dari Ye Junlin. Di tengah keributan, Ye Junlin muncul di atas panggung. Seluruh tempat dicemooh, meskipun perguruan tinggi Kunlun menjelaskan. Tapi tidak ada yang menganggap Ye Junlin layak menjadi mentor. Akhirnya, beberapa pemimpin dari Universitas Kunlun muncul. Orang-orang ini sangat dihormati dan merupakan guru Junjun. Mereka mengumumkan beberapa catatan, dia juga mengatakan bahwa Dewa Kegelapan adalah dekan Universitas Kunlun, dan dua lainnya adalah wakil dekan. Bolehkah saya bertanya kepada semua tutor, mengapa dekan dan kedua wakil dekan tidak muncul? Iya, bagaimana mungkin mereka tidak hadir di momen sepenting itu? Teriak semua orang. Banyak dari mereka adalah mata-mata yang diatur oleh laboratorium dewa. Tujuan mereka adalah 3 dewa kegelapan. Saya sedikit cemas sekarang karena saya tidak dapat melihat siapapun. Bergabunglah saja dalam berteriak dan berteriak bersama orang lain. Sebenarnya dekan dan kedua wakil dekan sudah lama berada di sini. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi berisik. Semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, mencari jejak mereka bertiga. Ye Junlin, yang berdiri di depan, terdiam, dia bergumam pada dirinya sendiri, ayo, lihat ke sini, ini, ada 3 orang di sini. Tapi tak seorang pun percaya, apalagi 3 orang. Tidak mungkin salah satu dari mereka, semua orang memandang semua orang yang hadir. Tapi Ye Junlin diabaikan. Semuanya, berhentilah mencari cukup bagi dekan dan yang lainnya untuk melihatmu. Tidak mudah bagimu untuk menemukannya. Bahkan jika dia berada tepat di depanmu, kamu tidak akan mengetahuinya. Tian Sen Sui tersenyum. Semua orang melihat bahwa keinginan Dewa Kegelapan telah hancur. Tetapi beberapa orang masih terus bertanya, Guru, bukankah dekan dan 2 wakil dekan akan membimbing para siswa secara pribadi? Sebagian besar dari kita ada di sini untuk mereka, ya. Di faktanya, kami semua merindukan murid-muridnya. Semua orang berteriak,
Ada kemungkinan, hanya mahasiswa yang berprestasi yang bisa dibimbing langsung oleh dekan, namun arahan umum masing-masing mahasiswa tetap dikuasai oleh dekan sendiri. Jadi dekan dan yang lainnya bertanggung jawab terhadap setiap mahasiswa. Jagalah awasi. Dia secara pribadi akan memahami potensi dan bakatmu. Begitu Tian Shen Shuai mengucapkan kata-kata ini. Ini benar-benar meningkatkan kepercayaan diri Jiao Tianyu dan yang lainnya. Lebih mudah bagi mereka untuk menatap dewa kegelapan, dan mereka bekerja keras untuk melakukannya. Biarkan dewa kegelapan melihat keunggulan mereka. Inilah cara Anda dapat mengganti instruktur Anda. Jiao Tianyu dan yang lainnya tanpa sadar mengepalkan tangan mereka dan menatap Ye Junlin di depan mereka. Setiap orang memiliki tujuan yang sama, untuk menggantikan Ye Junlin. Karena itu, tapi dengan mentor yang baik, kita akan membuat kemajuan pesat dan bekerja dengan baik. Ada kemungkinan besar kita akan disukai oleh dekan dan yang lainnya, tapi beberapa orang. Seseorang mencibir dan melihat ke arah Jiao Tianyu dan yang lainnya. Ini menyiratkan bahwa mereka tidak akan pernah berhasil. Memikirkan hal itu, hati semua orang membeku, itu benar. Bagaimana cara maju di bawah Ye Junlin, mentor terlemah? Seorang mentor yang bahkan tidak bisa masuk ke dalam daftar kuasi dewa. Bisakah kita hanya memberikan panduan teoretis? Untuk bisa mengajar sekelompok orang kuat, kecuali ada keajaiban. Semua orang saling memandang, ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Mari kita tunggu dan lihat langkah demi langkah. Selanjutnya Komandan Tians akan menjelaskan beberapa hal lain-lain. Seperti akomodasi, tempat pelatihan, hampir setiap instruktur diberikan rumah mewah dan tempat pelatihan lanjutan. Banyak instruktur menggunakan kombinasi seni bela diri kuno dan teknologi. Terus terang, mereka hidup dengan baik, makan dengan baik, dan semuanya baik-baik saja. Adapun kelompok Ye Junlin, mereka berada di daerah paling terpencil di Universitas Kunlun. Di tempat yang lingkungannya rumit, tempat ini sudah menjadi daerah pedalaman pegunungan yang tertutup salju. Apa yang akan mereka lakukan adalah penebusan dosa. Hal ini menyebabkan seluruh penonton tertawa, semuanya tertawa. Bahkan Li Ziran dan yang lainnya merasa malu. Ye Junlin jelas tidak memenuhi syarat untuk menjadi mentor di sini. Ini lelucon. Mereka bahkan tidak berani menyapa Ye Junlin di kampus di masa depan. Dia tidak ingin orang lain tahu tentang hubungannya dengan Ye Junlin. Inilah yang mereka pikirkan, Jiao Tianyu dan yang lainnya bahkan lebih marah lagi. Kami tidak takut akan kesulitan, apalagi perumahan yang buruk. Yang saya takutkan adalah diperlakukan berbeda. Mereka semua juga mentor. Mengapa orang membagi semua hal yang baik? Tapi Ye Junlin tidak bisa memenangkannya. Ini adalah daerah dengan lingkungan terburuk. Mereka tidak tahu bahwa Ye Junlin memberi mereka tempat paling tenang untuk berlatih. Jauh di dalam pegunungan bersalju, suhunya sangat rendah. Hal ini memungkinkan mereka untuk bermeditasi dan meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Lingkungannya kompleks dan hanya sedikit orang yang mengunjunginya. Ini menciptakan lingkungan terbaik tanpa ada yang mengganggu. Ini adalah tempat terbaik untuk terhubung dengan latihan dasar. Faktanya, Ye Junlin ingin mengurung mereka di sangkar gelap. Parahnya mereka tidak mengerti dan malah tersesat. Oleh karena itu, saya memilih lingkungan terbaik untuk mempraktikkannya. Namun kini tampaknya semua orang belum puas dengan lingkungan baru ini. Saya merindukan segalanya pada orang lain. Semua orang mati tertawa. Tapi ini tidak apa-apa, tempatkan mereka di pojok. Dengan begitu kita akan melihat lebih sedikit dari mereka. Mereka pasti akan menjatuhkan level Universitas Kunlun. Memalukan berada di sini bersama mereka. Mendengar kata-kata yang menghina, Jiao Tianyu dan yang lainnya sangat marah. Kuncinya adalah kesalahan apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang dilakukan,
seleksi bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan sendiri. Mereka semua tidak bersalah, mereka hanya tidak beruntung dipilih oleh Ye Junlin. Dan sekarang mereka akan dikritik, diejek dan dihina oleh semua orang. Tapi mereka tidak punya pilihan, dan Anda tidak bisa melawan. Jika tidak, mereka masih bisa berkata, tunggu kompetisi besar dalam setahun, dan kami akan menamparkan wajah Anda. Akan mengalahkan kalian semua, tetapi jika Anda memiliki mentor seperti itu sekarang, bagaimana Anda membandingkannya dengan orang lain dalam 1 tahun? Mereka diam saja, sementara yang lain bertambah cepat seperti roket. Bagaimana mereka bisa bertarung, menangis? Saya memarahi dan tidak bisa kembali. Pertarungan bahkan lebih mustahil lagi, ini membuat frustrasi. Mereka semua mengikuti Ye Junlin ke tempat latihan dengan wajah sedih. Setelah meletakkan barang-barang di dalam ruangan, semua orang berkumpul di tempat latihan. Semua orang tampak malu dan memandang Ye Junlin dengan marah. Suhu di sekitarku semakin dingin. Ye Junlin tersenyum. Apakah menurutmu aku tidak memenuhi syarat untuk mengajarimu? Kekuatanku bahkan tidak sebaik milikmu. Semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira Ye Junlin akan mengatakan ini. Apakah Anda sendiri yang mengakuinya? Ya, kami hanya tidak menerimanya. Saya pikir Anda tidak sekuat kami, Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Ning Jinye adalah orang pertama yang berdiri. Dia adalah orang kuat di 99 langkah, hanya 1 langkah lagi dari daftar ilahi. Tentu saja, dia tidak akan menyukai seseorang yang bahkan tidak bisa masuk dalam daftar Dewa Semu untuk menjadi mentornya. Aku juga tidak yakin, Jiao Tianyu ragu-ragu sebelum berdiri. Saya juga tidak yakin, Yin Zhengping juga berdiri. Dia adalah orang yang berkuasa dalam daftar ilahi. Dia seharusnya menjadi orang yang paling tidak yakin. Lalu semua orang berdiri satu demi satu. Mereka semua tidak yakin. Sejujurnya, jika bukan karena reputasi perguruan tinggi Kunlun, kami pasti sudah melarikan diri. Menanggung bebannya, jika beruntung, kami mungkin telah beralih ke yang lain lebih awal, di bawah pengawasan. Jika Anda tidak beruntung, Anda harus menunggu 1 tahun. Inilah satu-satunya harapan kami untuk bertahan. Semua orang mengungkapkan pemikiran mereka yang sebenarnya. Mereka tidak yakin, melihat penampilan bersemangat mereka, Ye Junlin merasa senang. Dia memandang mereka berdua, Chen Qizheng, Zheng Wenbo, kenapa kamu tidak bicara? Bagaimana menurut kamu? Hah? Ini membuat semua penonton tercengang. Kamu Junlin kenal mereka, terutama Chen Qizheng dan Zheng Wenbo. Tidak ada yang perlu dikatakan, karena dekan dan manajemen senior Universitas Kunlun telah mengenali Anda, itu berarti Anda memenuhi syarat untuk menjadi instruktur ini, tidak peduli apa yang Anda ajarkan. Kami hanya perlu mempelajarinya dengan serius. Baik atau tidak peluang itu terserah kita. Nyawanya dalam bahaya. Tapi Universitas Kunlun telah membuat pengaturan seperti itu, dan itu punya alasan tersendiri. Sekalipun kita diizinkan menjadi tentara cadangan di masa depan, kita hanya bisa menuruti perintah pengaturan. Chen Qizheng dan Zheng Wenbo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ye Junlin mengetahui semua informasi siswa kali ini. 87 orang yang dia pilih benar-benar yang paling cocok untuk keterampilan dasar. Orang-orang ini sangat rendah hati, bahkan keras kepala, dan mereka akan menyerang dengan keras jika mereka berpegang teguh pada satu hal. Bahkan jika kamu menerobos tembok selatan, kamu tidak akan kembali. Secara khusus, Chen Qizheng dan Zheng Wenbo sangat rendah hati dan telah berlatih Qigong dengan keras. Siang dan malam, saya tidak pernah menyerah. Kali ini saya mendengar bahwa berbagai master telah maju, jadi saya datang ke sini. Sangat mudah bagi mereka untuk tidak memiliki pikiran yang mengganggu dan hanya melatih satu keterampilan dengan konsentrasi tunggal.
Mungkin ada perbedaan bakat, tapi arahnya pasti tepat. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat, Anda harus membumi dan menggalinya selangkah demi selangkah. Meskipun itu adalah bakat Ye Junlin, dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai apapun. Yang paling aku takuti adalah kesepian, misalnya, King Long dan kelompoknya sekarang hanya ingin menjadi lebih kuat. Keuntungan mereka adalah mereka bisa berlatih keras. Namun kekurangannya adalah saya terlalu terburu nafsu, dan mudah mendapatkan satu ide setiap hari. Anda tidak bisa berlatih dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, Ye Junlin secara khusus memilih mereka untuk mempraktikkan teknik ini. Faktanya, 87 talenta ini adalah orang kuat yang ingin dikembangkan Ye Junlin. Jangan lihat orang lain seperti apa, ikuti saja siapapun orangnya. Tapi terus terang, itu semua adalah penghalang. Budidaya pria yang benar-benar kuat ada di sini. Ini adalah bibit yang dipilih Ye Junlin untuk menciptakan pria super kuat. Adapun pemberian petunjuk tentang identitas ketiga dewa kegelapan pada tahap selanjutnya. Itu adalah petunjuk berdasarkan apa yang telah mereka praktikkan. Batas atasnya adalah Ye Zhantian dan Ye Qingtian. Menurut Ye Junlin, mereka hanyalah sekumpulan sampah. Bagaimana batas atasnya bisa setinggi ini? Yang lain menatap ke arah Ye Junlin dan berkata, karena mereka telah mengatur agar kamu menjadi tutor, artinya, apa yang kamu ajarkan bermanfaat, mungkin tidak digunakan untuk saat ini, tetapi akan selalu berguna, ya. Visi strategis Universitas Kunlun itu bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berlatih terus-menerus. Ye Junlin memandang mereka dan mengangguk, ya, masih ada orang pintar. Ye Junlin menyukai orang yang penurut seperti ini. Lakukan saja saat aku menyuruhmu melakukannya, berkicau. Banyak bertanya, merasa paling benar, menganggap dirinya lebih pintar dari yang lain atau semacamnya. Dia kemudian melihat ke arah Jiao Tianyu, Ning Jinye dan yang lainnya. Kamu selalu merasa bahwa kamu lebih pintar dari yang lain, kan? Mereka semua sombong dan sombong, kan? Kamu, semua orang sangat marah. Ye Junlin tersenyum dan berkata, kamu ingin sampah di luar itu mengajarimu. Ini, dia terus mengatakannya tanpa mengatakan apapun yang mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, semua orang tercengang. Arogan, terlalu sombong. Apakah Anda secara terang-terangan mengatakan bahwa instruktur lain di Universitas Kunlun adalah sampah? Mereka adalah orang-orang seperti Tian Sensui, Ye Qingtian, dan Ye Zhantian. Itu semua sampah. Adakah orang di dunia ini yang bukan sampah? Ye Junlin terlalu gila, kan? Kamu sebenarnya bilang itu sampah. Apakah kamu tidak mengerti siapa dirimu? Orang-orang yang bahkan tidak termasuk dalam daftar dewa semu mengolok-olok 10 orang teratas dalam daftar dewa sebagai sampah. Orang yang naik gunung menertawakan dewa yang turun. Tidak, Ye Junlin tidak bisa mendaki gunung sama sekali. Dia hanya bisa tinggal di kaki gunung selama sisa hidupnya. Ye Junlin, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Apakah kamu berani mengatakan bahwa mentor lain adalah sampah? Apakah kamu mengerti bahwa kamu sedang mencari untuk kematian? Yin Zhengping segera berkata, apakah kamu tidak tahu apa kekuatanmu sendiri? Apakah kamu berani mengatakan bahwa instruktur lain adalah sampah? Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Yang lain juga bertanya, itu benar, di mataku, mereka adalah sampah. Aku tidak hanya mengatakan ini padamu, tapi aku juga mengatakannya di depan mereka. Ye Junlin mencibir, ya Tuhan, semua orang akan marah besar. Di mana saya pernah bertemu dengan pembicara yang tangguh seperti Ye Junlin. Mereka tidak sabar untuk memberi Anda pelajaran. Ye Junlin, apakah kamu sudah tenggelam dalam adegan hari kematian Chen Kong? Apakah kamu pikir kamu mengalahkannya dengan tanganmu sendiri? Kamu harus menjadi nomor 1 di daftar dewa.
Jiao Tianyu tidak berkata apa-apa pada awalnya. Akhirnya saya tidak tahan lagi. Bukan, akulah yang membunuh Chen Kong, akulah yang terkuat. Dan kamu harus memanggilku guru, bukan namaku. Ye Junlin berkata dengan tenang, kamu gila? Bagaimana kematian Chen Kong ada hubungannya denganmu? Kamu mengetahuinya lebih baik daripada orang lain. Tahukah kamu? Ini orang gila, aku lebih baik berhenti daripada orang gila ini mengajariku. Yin Zhengping meraung. Bagaimana saya, orang yang berkuasa di daftar dewa, membiarkan seseorang yang bahkan tidak termasuk dalam daftar dewa semu menjadi mentor saya tidak menerimanya. Saya ingin berhenti, teriak Yin Zhengping. Zheng Wenbo dan Chen Qizheng segera mencoba membujuknya, tenang, ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk masuk perguruan tinggi Kunlun. Jika kamu berhenti, kamu tidak akan punya kesempatan sama sekali. Saya lebih baik pergi daripada berada di sini bersamanya. Yin Zhengping berkata dengan dingin saluran vokal. Baiklah, ayo pergi, ada lagi yang ingin pergi, ayo pergi bersama. Teriak Ye Junlin, aku pergi, aku juga. 6 orang lainnya berdiri, yang lain ragu-ragu, tapi akhirnya menahan diri. Mereka memilih untuk tinggal di Universitas Kunlun. Kamu tidak akan pergi, kan? Semua orang akan menyesalinya. Yin Zhengping tertawa, sekelompok 7 orang tersisa di sini. Perhatikan mereka pergi, Ye Junlin malah senang. Benar saja, kamu tidak dapat menahan ujian sekecil apapun. Apakah kamu terekspos sekarang? Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata Yin Zhengping dan 4 orang yang melarikan diri semuanya ada dalam daftar mata-mata Ye Junlin. Tidak ada pesan mereka yang terlalu bersih. Ye Junlin selalu menjadi sasaran kecurigaan. Ia sengaja memilih orang-orang tersebut ke dalam timnya hanya untuk memudahkan observasi. Tapi di mana saya bisa membayangkan, dia pergi bahkan sebelum acara dimulai. Niatnya terlalu jelas, dia tahu bahwa di timnya sendiri, akan sulit untuk berhubungan dengan 3 dewa kegelapan atau petinggi Akademi Kunlun. Sebaiknya pergi, tujuannya terlalu jelas, tapi terungkap dengan sendirinya. Dan Ye Junlin berharap mereka tidak akan pernah benar-benar pergi. Betul, setelah rombongan pergi, carilah peluang lain, bersambung.